Baik, kali ini kita akan belajar tentang keperawatan kritis. Nah, jadi apa sih keperawatan kritis? Kita akan coba bahas konsep dasar dari keperawatan kritis ya. Jadi kalau kita bahas keperawatan kritis kalau dari definisi ya, jadi keperawatan kritis adalah perawatan khusus pasien sakit kritis yang memiliki gangguan atau masalah real atau nyata atau potensi berisiko dari organ yang vital ya, organ vital seperti jantung, paru ya, ginjal itu ya. Jadi memiliki gangguan yang itu mengarah ke risiko gangguan di organ vital nanti ya. Terus perawatan kritis berarti membantu, mendukung dan memulihkan pasien menuju kesehatan atau untuk meringankan rasa sakit pasien dan mempersiapkan mereka untuk kematian yang bermartabat. Nah ini ya, jadi kematian bermartabat itu seperti apa sih? Nah, nanti akan kita bahas ya. Jadi tujuan keperawatan kritis itu apa saja sih? Ya, yaitu membangun hubungan terapeutik dengan pasien dan keluarga, serta untuk memberdayakan kemampuan fisik, psikologis, sosiologis, budaya, dan spiritual individu, dan intervensi ya, terkait interventif, kuratif, dan rehabilitatif itu ya terkait tujuan dari perawatan kritis. Terus apa saja sih keilmuan dari keperawatan kritis tersebut ya? Jadi merupakan salah satu spesialisasi di bidang perawatan yang secara khusus menangani respon manusia terhadap masalah kesehatan yang mengancam nyawa. Nah, jadi khusus dari perawatan kritis ini langsung yang mengancam nyawa. Ya. Fokus pada penyakit yang kritis atau pasien yang tidak stabil kondisinya. Ya, jadi ini harus memahami makna waktu adalah vital. Ya, dikatakan itu sepersekian menit. Nah, itu bisa menentukan waktu dari kehidupan dari si pasien. Kita bahas perawatan kritis menurut AACN ya. Jadi menurut American Association of Critical Care Nurse mendefinisikan ya suatu keahlian khusus di dalam ilmu perawatan yang dihadapkan secara rinci dengan manusia ya atau pasien di sini dan bertanggung jawab atas masalah yang mengancam ke arah nyawa. Dan perawat kritis sendiri adalah perawat profesional yang resmi dan bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga untuk mendapatkan perhatian atau perawatan yang secara optimal. Itu ya yang dimaksud dengan perawat kritis di sini ya. Terus bagaimana sih asuhan keperawatan kritis menurut AACN gitu ya. Jadi asuhan keperawatan kritis ini mencakup diagnosis dan penata laksanaan respon manusia terhadap penyakit aktual ataupun yang resiko juga bisa ya. Terus lingkup praktek asuhan keperawatan kritis bisa didefinisikan dengan interaksi perawat kritis pasien dan penyakit kritis dan lingkungan yang memberikan sumber-sumber adekuat untuk memberikan suatu perawatan di sini ya. Terus perawat kritis menurut Asosiasi Perawatan Kritis Kanada ya dapat diartikan sebagai perawat kritis merupakan keilmuan yang memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang khusus seperti perawatan berkelanjutan, monitor, memanage pasien, dan mengoptimalkan keseimbangan psikologisnya. Perawat kritis harus bisa menjelaskan terkait fasilitas pelayanan pada area kritis yang menggunakan teknologi baru yang mana baik pasien dan keluarga yang tidak paham. Jadi harus bisa menjelaskan misalnya alat-alat di ruang ICU itu seperti apa, harus memberikan edukasi supaya pasiennya dan keluarga itu tidak was-was atau tidak khawatir. Perawat kritis juga harus bisa bekerja sama dengan pasien dan keluarga yang berlandaskan juga kepercayaan, menghargai, komunikasi efektif, dan kolaborasi. Ya, pastikan melibatkan pasien dan keluarga dalam setiap aspek atau dalam setiap pengambilan keputusan di sini. Terus poin 4 sini ya, saat memberikan perawatan di lingkungan berisiko tinggi, perawat harus bisa berpartisipasi dan berinisiatif dalam mematuhi prosedur keselamatan yang terbaik. Ketika teknologi yang menumpang kehidupan tidak lagi bermanfaat, nah ini yang poin 5 ya. Jadi peran perawat kritis di sini untuk mendukung pasien dan keluarga berpindah ke arah perawatan aktif
ya atau perawatan terminal yang dikatakan ini kematian bermartabat tuh di sini nih ya, ke arah perawatan paliatif terminal atau dikatakan peaceful death ya. Jadi bagaimana menyiapkan sisa waktu ya, atau misalnya benar-benar terminal yang nggak bisa diobati, jadi memanfaatkan sisa waktunya itu supaya lebih bermakna ya. Yang poin 6 yaitu perawat kritis mempromosikan tentang penyakit kolaboratif di sini, di mana kontribusi pasien, keluarga, dan setiap penyedia layanan kesehatan untuk diakui dan dihargai secara non hierarkis. Jadi tidak ada hierarkinya di sini ya. Terus lanjutannya yaitu perawat kritis menjadi pemimpin, leader dalam mengembangkan budaya perawatan kritis yang kondusif untuk kolaborasi, untuk meningkatkan kualitas perawatan, untuk meningkatkan keselamatan, untuk meningkatkan profesionalisme, dan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada serta bertanggung jawab di sini ya. Terus kalau kita ngomong prinsip keperawatan kritis apa saja di sini ya. Jadi yang pertama, perawat harus paham dengan mengenali ciri-ciri pasien kritis serta paham dan mampu memberikan penata laksanaan dini yang sesuai. Terus poin 2, perawat harus memenuhi kebutuhan pasien kritis sesuai dengan yang dialami pasien. Terus poin 3 di sini, perawat harus mendokumentasikan secara berkala kepada pasien kritis serta mendokumentasikan secara berkesinambungan juga supaya dapat memaksimalkan dan monitor kondisi pasien di sini ya. Jadi harus memahami hal tersebut. Apa saja sih peran perawat dalam perawatan kritis di sini ya? Yang jelas untuk poin pertama yaitu menghormati dan mendukung hak pasien atau pengganti pasien keluarga di sini ya. Jadi harus bisa menghormati dan mendukung hak pasien. Poin 2 yaitu bisa ikut membantu pasien atau keluarga ketika dibutuhkan ya, demi kepentingan pasien juga di sini ya. Terus membantu pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan, menghormati nilai dan keyakinan pasien, menyediakan pendidikan dan dukungan untuk pasien, mendukung keputusan dari pasien atau keluarga tentang proses perawatan, melakukan atau menyediakan bimbingan spiritual, menjaga kualitas perawatan pasien, dan menjadi narah hubung dengan profesi kesehatan lain. Jadi bisa membantu pasien dalam berkomunikasi dengan pasien lain. Terus bagaimana sih pendidikan perawat ya yang mengambil spesialis ya, bukan spesialis ya, apa dikatakan, yang mengambil kekhususan pada perawatan kritis ya. Jadi di sini bisa dengan nurse generalis ya, atau perawat vokasi yang mana mengikuti advanced practice nursing. Jadi bisa mengikuti pelatihan khusus. Atau juga bisa ada nurse spesialis ya, jadi ada namanya spesialis keperawatan kritis ya, mungkin ongoing ya. Kalau di Indonesia mungkin ada yang perawatan gawat darurat yang mungkin ada di Universitas Brawijaya ya. Kritis ini mungkin adanya di Pajajaran itu mungkin ya. Oke, itu ya kurang lebih konsep dasar terkait keperawatan kritis ya. Jadi mekanisme hal atau misalnya beberapa topik yang mungkin bisa dan sesuai dengan hal tersebut, jadi bisa dikatakan sebagai suatu keilmuan yang mendasar. Oke, saya rasa cukup sekian untuk topik ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya sampai jumpa di topik yang selanjutnya.